Mohon maaf sekali ada kesalahan teknis ya. Pai sudah siap, Pai? Halo? Ya, siap ya? Iya, sudah Bu, silakan, sudah direkam. Oh iya. Mohon maaf kepada semuanya karena ada sedikit kesalahannya, mohon maaf sekali. Nah, di sini tadi sudah diulas ya tentang pembelajaran literasi di kurikulum 2013 ini khusus untuk jenjang SD karena saya memang mengajar di SD ya. Nah, kemudian di sini mengapa perlu pembelajaran literasi di SD? Nah, di sini ada hasil tes INAP. INAP itu adalah Indonesian National Assessment Program. Di sini tes itu yang diambil sampel siswa kelas 4 di 34 provinsi. Nah, di sini menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca, literasi sains, dan literasi matematika siswa masih sangat rendah. Nah, kenapa dilakukan tes ini ya? Karena memang pendidikan di Indonesia, apalagi di tingkat SD itu masih kurang bermakna terhadap anak-anak ya. Karena memang anak-anak itu baru bermata pelajaran itu memang di kelas SMP sampai SMK, SMA ya dan perguruan tinggi. Jadi kalau di SD memang pemahaman tentang pembelajaran itu memang sangat kurang sekali ya. Kemudian di sini literasi itu dibagi lagi ya. Di antaranya karena yang kita tahu kemarin-kemarin ya bahwa literasi itu hanya membaca saja, padahal di sini literasi juga dapat diaplikasikan di dalam pembelajaran yang lain ya. Nah, di sini literasi membaca, di sini siswa memperoleh skor rendah pada domain kognitif C3 dan C4 ya. Nah, pastilah karena semuanya adalah Bapak Ibu guru, di sini pasti tahu ya apa itu C3, apa itu C4. Kemudian siswa tanpa kurang memahami dengan teks sastra yang dilihat dengan rendahnya skor membaca teks. Kemudian siswa kesulitan membaca teks panjang yang biasanya diberikan pada topik bacaan sastra dan teks terkait ranah C3 dan C4. Kemudian siswa mampu menjawab pertanyaan terkait lingkungan terdekatnya dengan baik. Kemudian siswa kesulitan menjawab pertanyaan yang menuntut penafsiran kemampuan memparafrase teks bacaan dan imajinasi, misalnya pertanyaan terkait perasaan, tokoh cerita. Selain itu pertanyaan mengandung istilah. Nah, di sini juga masih sulit dipahami oleh siswa. Kemudian literasi dalam bidang matematika. Nah, di sini kemampuan penalaran matematika siswa itu rendah sekali, apalagi sudah masuk ke dalam jenjang tinggi, kelas tinggi ya. Di sini mereka jadi kurang memahami apa itu kali, apa itu bagi, apa itu kurang, apa itu tambah. Itu memang di SD juga sulit sekali untuk menerapkan ini terhadap anak-anak. Kemudian siswa juga kesulitan memahami representasi visual atau model dalam penjabaran konsepsi matematika. Kemudian literasi dalam bidang sains, di sini siswa kesulitan memahami dan menginterpretasi gambar terkait konsepsi saintifik, fisika, dan ilmu hayat. Kemudian sama halnya dengan matematika, kemampuan siswa dalam penerapan dan penalaran saintifik masih lemah. Kemudian siswa menunjukkan pemahaman terhadap soal terkait dengan kehidupan sehari-harinya. Siswa kurang memahami konsep secara bermakna dan masih terpaku pada penjelasan pada buku teks ya. Jadi anak SD itu masih sulit sekali, sukar sekali untuk mau belajar lebih dari yang diajarkan oleh gurunya ya. Jadi belum ada keterkaitan di dalam hatinya di dalam dirinya untuk mau belajar lebih jauh ya. Nah, maka di sini pembelajaran literasi di SD diperlukan di sini untuk meningkatkan pemahaman terhadap teks bacaan dalam semua mata pelajaran dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau KOT ya. Fokus kecakapan literasi di SD ini berfokus pada literasi dasar. Nah, ini diharapkan peserta didik di sini mampu menyimak informasi yang dibacakan, memahami maknanya dengan tepat, kemudian peserta didik menguasai pengetahuan huruf dan fonetik untuk mengeja bacaan dengan memahami maknanya, kemudian mampu membaca nyaring teks bacaan dengan ketepatan irama, intonasi, dan pelafalan bunyi yang tepat. Kemudian peserta didik mampu menerapkan strategi memahami kosakata baru,
Kemudian peserta didik memahami konten bacaan dan mampu menjawab pertanyaan terkait bacaan. Kemudian peserta didik mampu menceritakan pemahamannya terhadap isi bacaan. Kemudian peserta didik mampu mengkomunikasikan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengetahuan latar dan informasi lain yang relevan. Kemudian dalam literasi informasi, di sini peserta didik mampu memahami bahwa bacaan adalah karya atau buah pikir yang perlu dihargai. Kemudian peserta didik mampu memahami isi bacaan secara efektif dengan mengenali struktur teks bacaan, fitur yang terdapat pada bacaan, menilai informasi, dan mengkategorikan bacaan. Kemudian peserta didik mampu menganalisis konten bacaan sesuai tema pembelajaran dengan menggunakan pengalaman, pengetahuan latar mereka, serta informasi dari bacaan lain yang relevan. Kemudian peserta didik mampu mengevaluasi dan menilai akurasi konten bacaan. Ya. Kemudian dalam segi visual, di sini peserta didik mampu memahami teks visual atau gambar atau simbol yang memiliki makna tertentu. Kemudian peserta didik mampu mengapresiasi gambar melalui ekspresi keindahan. Kemudian peserta didik mampu menggunakan elemen visual, gambar, atau bagan untuk mengkomunikasikan pendapatnya. Kemudian peserta didik mampu menganalisis, mengevaluasi makna yang terdapat di balik elemen visual, gambar, atau bagan. Dalam segi sains dan matematika, di sini diharapkan peserta didik mampu memahami persoalan sains dan mampu berpikir dengan kerangka sistematika ilmiah dalam memecahkannya, kemudian memahami persoalan matematika dalam kerangka teori yang relevan, mengaplikasikan formula matematis untuk memecahkan problem yang relevan, mengaplikasikan cara berpikir saintifik dan logika matematik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian peningkatan pemahaman dan kemampuan berpikir tinggi melalui bacaan. Di sini tadi sudah dibahas ya bahwa sebelum membaca anak-anak harus diarahkan dulu seperti memperkirakan isi bacaan melalui gambar, judul dan lain sebagainya. Kemudian menyusun daftar pertanyaan tentang hal yang mereka inginkan dari bacaan. Kemudian melakukan curah gagasan tentang hal-hal yang mereka sudah ketahui terkait bacaan. Kemudian selama membaca, peserta didik mampu menggunakan fitur-fitur di dalam bacaan, ya. Kemudian mengidentifikasi ide dan argumen yang penting pada bacaan. Kemudian mampu menerapkan strategi membaca. Kemudian mampu mendata pertanyaan terkait bacaan selama membaca. Kemudian setelah membaca, peserta didik mampu menjawab pertanyaan terkait bacaan, mengkomunikasikan pemahamannya terhadap bacaan secara visual, verbal atau visual, ya, kemudian mengkomunikasikan tanggapannya terhadap bacaan secara verbal ataupun visual. Nah, di sini kegiatan membacanya itu dibagi lagi karena memang di SD itu dibagi dua kelas ya, ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Kelas rendah itu diantaranya adalah kelas 1, 2, 3. Kemudian kelas tinggi itu cerita inti dan cerita inti. Ya, ini adalah contoh jurnal membaca. Kemudian ini juga masih contoh jurnal membaca isi anak-anak ini untuk membedakan tokoh-tokoh di dalam cerita. Jadi anak-anak diarahkan ya di sini untuk memahami di sini tokoh di dalam cerita ada perbedaannya, kemudian ada persamaan dari cerita dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, kemudian di sini ada jurnal membaca untuk menganalisis ciri-ciri tokoh cerita. Ada ciri fisiknya, kemudian nama tokoh, sifat-sifat, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian contoh jurnal membaca, apa yang dikatakan tentang tokoh, misalnya ada judul buku, nama tokoh, kutipan 1. Nah, kenapa memilih kutipan ini? Nah, ini berikan tanggapan oleh anak-anak ya. Kemudian begitu selanjutnya. Nah, di sini contoh RPP berbasis literasi di SD ya. Nah, ini hanya sebagian saja apabila kita ingin menerapkan literasi di dalam pembelajaran. Tapi biasanya kalau di SD sekarang sudah ada 15 menit
sebelum masuk ke pelajaran yang inti, kita biasanya meluangkan waktu 15 menit literasi ya, karena anak-anak dari kelas 3 sudah mulai belajar, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6 sudah belajar untuk mempunyai untuk menyelesaikan satu buku di dalam 1 bulan. Jadi biasanya kita memberikan waktu 15 menit untuk anak-anak melaksanakan literasi di sekolah. Tetapi apabila ingin memasukkan program literasi ini ke dalam KKP, nah di sini ada contoh-contohnya ya. Nah ini tapi harus yang relevan dengan pembelajaran ya. Misalnya di dalam bahasa Indonesia, di sini kan banyak cerita-cerita ya. Sampai di sini mengidentifikasi nama hubungan kekerabatan, karena anak-anak kadang-kadang tidak mengerti apa yang dinamakan dengan paman, kemudian tante, kemudian nenek, kakek. Kadang-kadang anak-anak itu susah untuk memahami. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam literasi di dalam bahasa Indonesia. Kemudian matematika di sini contohnya mengenal data, bangun ruang, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah contoh untuk memasukkan program literasi ke dalam RPT. Kemudian di dalam langkah pembelajaran, di sini guru menjelaskan tentang buku yang akan dibacakan, itu masuk ke dalam pendahuluan, itu ada di kegiatan awal ya. Sebelum pembelajaran, biasanya kan guru di sini ada persepsi menjelaskan pelajaran yang akan diajarkan ya. Nah, kemudian di dalam kegiatan inti, baru guru membacakan buku sambil mendiskusikan pertanyaan untuk pemahaman dan analisis peserta didik. Ini apabila pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan pohon keluarga dengan temannya ya. Ini apabila pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya menghargai keragaman, mengenal keragaman daerah dan masyarakat. Ini adalah contoh literasi yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran ya. Kemudian metode pembelajarannya di sini guru membacakan cerita rakyat, kemudian mendiskusikan cerita rakyat beserta peserta didik ya. Kemudian peserta didik membuat peta cerita dan peta karakteristik daerah dan masyarakat di tempat tinggal mereka. Kemudian peserta didik kan peta konsep yang mereka buat pada teman, kelompok atau kelas. Nah, ini langkah pembelajarannya kita bisa kondisikan dengan waktu ya, karena memang kalau di dalam tematik ini meskipun waktunya panjang ya dari pagi sampai siang, tetapi itu dibagi-bagi lagi dengan pelajaran yang lain. Jadi kita bisa sesuaikan di dalam langkah-langkah pembelajaran. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak sekali kekurangannya. Mohon dimaafkan. Saya menerima di sini pertanyaan, tapi kalau tidak bisa saya jawab, mohon kalau misalnya ada rekan-rekan yang lain yang bisa membantu menjawab, saya persilahkan ya. Jadi saya kembalikan dulu kepada moderator, yaitu Bapak Uus Wahimat. Silakan Bapak Uus. Ya, terima kasih. Pak Uus, oh, ya, ada Pak Uus, halo? Ya, halo. Terima kasih Bu ya. Oh ya, ada sip. Ya, ada. Ada barusan disconnect saya. Connect lagi, udah. Terima kasih untuk paparannya Bu Maya, sangat menarik sekali. Ya. Rata-rata ya memang di daerah, ya khususnya di daerah kita Ranca Bali, pembelajaran literasi itu sangat kurang sekali kepada anak ya. Untuk itu dengan adanya paparan ini, mudah-mudahan insya Allah guru-guru di khususnya di kita, umumnya di daerah Kabupaten Bandung bisa menjalankannya gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan acungkan tangan dengan mengklik raise hand, atau boleh juga di kolom komentar. Silahkan. Oh, ini ada Bu, dari Pak Derajat. Bagaimana pengalaman sahabat
ketika di lapangan dalam menggerakkan literasi? Bu Maya ada suaranya? Halo Bu Maya? Bu Maya? Aduh, kok Ada? Paus kurang jelas ya? Oh, kurang jelas. Kurang jelas. Eh, Iya, iya. Sekarang jelas tidak? Kurang jelas ya. Kurang jelas. Sebentar. Ya, halo. Ada Bu Maya? Bu Maya? Halo? Waduh. Iya. Ya? Ya, ada. Ada. Ya, siap. Iya. Kan Paus? Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Derajat. Halo Paus? Halo. Ada tidak? Jelas, Bu? Halo? Iya. Jelas? Ada. Ada, ya. Iya. Ini ada Ya, pertanyaan. ada. Ada pertanyaan Jelas. dari Pak Derajat. Iya. Jelas. Oh, berarti ke Bu Maya. Pak I di Pak I jelas suara saya? Udah Pak Us, Bu Maya. Jelas, Pak. Ya mangga Bu Maya jawab aja Pak Us. Kayaknya Pak Us yang agak sedikit error. Ya. Maksudnya, ya, nah, ada jelas Pak Us. Ya. Mangga Bu Maya jawab. Mangga. Ya. Silakan Bu Maya. Apa? Oh, gimana pertanyaannya? Pertanyaannya saya bantu. Ini dari Pak Derajat. Bagaimana pengalaman ya Ibu, ya sahabat ya, ketika di lapangan dalam menggerakkan literasi ya, digambarkan tuh. Iya. Terima kasih ya kepada Pak Derajat Ajat ya sudah memberikan pertanyaannya. Ya Pak, menurut saya pengalaman saya karena memang saya di samping saya mengajar agama, saya juga mengajar kelas 1 ya. Jadi kebanyakan saya sehari-hari itu dengan anak-anak kelas 1 ya. Jadi kalau misalnya saya memberikan literasi kepada anak-anak ya, biasanya itu berupa saya yang membacakan, kebanyakan saya yang membacakan cerita ya Pak ya. Nah, kenapa demikian? Karena anak-anak kelas 1 itu masih banyak yang belum bisa membaca. Jadi biasanya saya akan membacakan terlebih dahulu teks bacaan, kemudian nanti saya secara random mengajak anak-anak yang sudah bisa membaca untuk membacakan teks tersebut kepada anak-anak ya. Nah, kemudian nanti kita bersama-sama memberikan pertanyaan. Jadi kalau di kelas rendah, Pak, kita tidak membuat laporan, tidak membuat jurnal ya. Jadi saya dapat lihat dari anak-anak memahami teks cerita tersebut. Jadi secara langsung gitu ya, secara kuis. Jadi langsung saya memberikan pertanyaan, kemudian anak-anak menjawab. Dan umpan baliknya anak-anak memberikan pertanyaan dan teman-teman yang lainnya ikut menjawab. Nah itu biasanya saya menerapkan seperti itu di pengalaman saya di kelas rendah ya. Terima kasih. Ya Pak Yi. Halo. Ada suara Bu? Bu? Ya. Ada ya. Ada pertanyaan lagi. Halo? Wah, disconnect. Jelas Pak Usman, jelas mangga. Oh ya siap. Lanjut. Bu Maya? Halo? Bu Maya? Oh, Bu Maya. Ya, lanjut aja. Ada kemungkinan kedengaran Pak Us. Kedengaran ya, siap. Ini ada dari Pak Komarahayu. Apa modal dasar untuk menggerakkan literasi kepada peserta didik? Ya, silakan Bu Maya. Oh, tanda seru ini Bu Maya ya. Ya, kayaknya ini. Sama ya Ibu Bapak, inilah konsekuensinya. Kondisi dari ya beginilah. Untuk jarak jauh ya. Pembelajaran jarak jauh itu adalah ya salah satunya adalah koneksi ya. Ya, koneksi. Bu Maya, kira-kira udah hadirkah? Wah. Kayaknya nggak connect, Pak. Iya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Apa modal dasar untuk menggerakkan literasi kepada peserta didik? Pak I, bagaimana?
Ya, itu. Bu Maya masuk aja. Ada masuk lagi nih. Bu Maya? Udah. Ada Pak I? Ya. Udah mangga. Bu Maya lanjut. Ada ya? Ya. Ini ada pertanyaan. Ya, kalau modal dasar saya ya Pak ya. Iya, sudah langsung saya jawab ya Pak Us ya. Ya, sok Bu, mangga. Halo? Ya, Pak halo. Us? Halo. Ya, langsung saya jawab. Ya, saya jawab ya. Modal dasar saya untuk literasi terhadap anak-anak ya. Yang pertama saya ingin anak-anak itu apalagi di Kecamatan Rancabali, khususnya di sekolah saya, ingin anak-anak itu mempunyai yang pertama itu adalah kosakata yang bagus ya, sehingga saya setiap hari membimbing anak-anak untuk melatih bahasanya ya, terutama bahasa Indonesia. Karena memang kalau di kami ya, di kecamatan kami, anak-anak itu kebanyakan berbicaranya itu berkomunikasi dengan bahasa Sunda, sehingga yang jadi modal saya utama yang pertama mengajarkan literasi kepada anak-anak itu ingin memotivasi anak-anak untuk bisa lebih baik berbicara dengan memakai bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Ada suaranya Bu Maya? Ada. Pertanyaan kedua Bu Mai masih dari Pak Derajat ya Pak ya? Bentar. Aduh. Ini ada dari Pak Derajat Pak. Suka duka Di Pak. sini terdengar jelas. Ini ada Bu, ada suka duka apalagi mengajar di kelas 1, bagaimana suka dukanya katanya dari Pak Derajat. Iya. Langsung saja ya. Terima kasih Pak Derajat ya. Ya, ini berbagi pengalaman, berbagi cerita. Memang kalau suka duka di kelas bawah itu banyak sekali Pak ya. Karena memang saya mengajarnya di SD, jadi di lingkungannya itu belum memahami pendidikan secara baik ya Pak ya. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Sehingga pada saat masuk ke SD itu anak-anak kadang-kadang saya mengajar dari pegang patlot itu anak-anak belum bisa. Jadi apabila anak-anak itu sekarang semester 2 sudah bisa membaca, itu menurut saya adalah pencapaian yang luar biasa ya. Karena memang sulit sekali Pak, apalagi dari rumah tangga belum misalnya sebelumnya tidak ke TK, tidak ke PAUD. Ya itu suka dukanya banyak sekali ya Pak. Terutama dalam memahami pelajaran apalagi literasi. Nah, makanya di sini biasanya untuk pertama kali ya ajak anak untuk bercerita dan lain sebagainya, itu juga sangat sulit, tetapi kita dukung terus menerus, akhirnya anak mau bercerita tentang kehidupannya, tentang keluarganya dan lain sebagainya, sampai anak mau berani bertanya dan lain sebagainya. Nah, suka dukanya untuk saya sendiri ya, sukanya mungkin ya tadi Pak, kalau misalnya anak sudah bisa membaca meskipun masih mengeja, itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa ya. Kemudian dukanya karena memang dari segi pengetahuan orang tuanya juga tidak mendukung, sehingga kadang-kadang apa yang kita akan ajarkan kepada anak-anak kurang didukung oleh orang tua. Nah itu mungkin dukanya seperti itu. Terus lagi kalau di saya ya Pak, curhat tidak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu bukannya lagi kalau misalnya kita mengajar di pedalaman ya, kadang-kadang kita itu sebagai guru kok tidak ada bagus pada orang tua. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak sudah bisa membaca, aduh iya Bu, ini anak saya sudah bisa membaca
jelas. Ini sudah jelas, Jelas sekarang. tapi suara saya ya tidak terdengar ya. Oh iya iya. Tidak bisa Pak. Oh iya sudah. Jadi saya terlambat, jadi setnya ada. Bentar cek dulu, wah pelan. Ya. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan Pak Yi? Terus waktu kita tidak banyak, mungkin tinggal 2 menit lagi. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan. Ya, ya. Ada suaranya Pak Yi ini. Ada ini ada sinyal, Pak Yi jelas di sini. Saya sinyalnya kurang bagus. Ada suaranya? Ya. Pak Yi? Ada. Ya, siap. Jadi ada waktu tinggal 2 menit lagi, mungkin beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab, nanti mungkin jadi PR ya Itu untuk mungkin menit. Waktu mungkin sesi kedua untuk paus, silakan ditutup dulu, Bu Maya. Siap. Ya, silakan Maya ditutup. Halo? Pak Yi, ada suaranya? Ya. Oke, mungkin ada pesan dari instruktur kita ya. Yang pertama Pak Asep bertanya, Paus saya nggak merekam, Paus masih merekam? Masih Tadi keluar masuk. masih merekam. Ya masih. Iya ya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah dengan setia ya. Meskipun dari tadi sinyalnya kadang ada, kadang tidak. Terima kasih. Halo? Pak Yi, bagaimana? Hilang lagi. Ya, hilang di Paus. Hilang lagi ya? Oh, Siti barusan Ya, itu nge-WA ke hilang deh nya. 15 menit lagi katanya. Serbu Siti teh. Bagaimana? Oh iya. Enggak, ada beberapa pertanyaan yang masuk Paus tadi. Ya, tapi Pak Suryo bagaimana? ya chattingnya bisa hilang. Kalau di Pak Yi hilang. Di Abi masih Ya. ada Pak Yi. Oke, mangga ditanyakan saja. Bagaimana memotivasi siswa, khusus siswa kelas rendah, ditambah lagi latar belakang pendidikan keluarganya juga sama rendah. Pengalaman saya sangat sulit menerapkan metode tersebut. Pak Yi bisa jawab? Atau mungkin para peserta yang lain ada yang bisa jawab pertanyaan dari Pak Suryono? Akibat dari ini, dari Bu Maya hilang koneksi. Ya, kita buka dulu, mungkin ada beberapa pertanyaan sebentar di WhatsApp. Mute all dulu. Ya, silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya. Ada yang bisa menjawab, maksud saya, maaf. Ada ini dari pertanyaan dari Pak Suryono, bagaimana memotivasi siswa, khusus siswa kelas rendah? Halo. Ya. Halo. Halo. Ya, halo, lanjut Bos. Ya. Ini ada pertanyaan, barangkali dari beberapa peserta ada yang bisa menjawab. Bagaimana memotivasi siswa, khusus siswa kelas rendah, ditambah lagi latar belakang pendidikan keluarganya juga sama rendah. Pengalaman saya sangat sulit menerapkan metode tersebut. Pak I mungkin bisa menjawab, soalnya saya di kelas atas jadi kurang bisa memahami pertanyaannya. Bu Maya, suara di Bu Maya jelas, Bu Maya, tapi suara di Bu Maya di saya nggak ada. Nggak ada gitu ya? Iya. Kita tutup dulu sebentar ya, Partima, kita mute dulu ya.
Maya. Halo, pertanyaannya adalah bagaimana memotivasi adik-adik kita ya di kelas bawah. Halo, kalau untuk saya sendiri sebetulnya untuk literasi. Ya, halo. Ya, ada Pak, ada. Ya. Ya, ada. Mangga. Tahu Ya, mangga, lanjut. Ya. Iya, jadi motivasinya tidak secara langsung ya Pak ya. Jadi biasanya saya memberikan motivasinya itu secara perlahan tetapi sering gitu ya. Seperti misalnya untuk rajin belajar, kita ingatkan belajar setiap hari gitu ya. Tidak bosan mengingatkan belajar setiap hari kepada anak-anak. Kemudian kalau kita memberikan PR kepada anak-anak misalnya ya, kita harus tanyakan setiap hari. Jadi jangan sampai kita memberikan tugas untuk belajar di rumah, tetapi pada saat anak sudah mengerjakan tugas, kita sebagai guru tidak memeriksanya. Itu apabila dalam pembelajaran ya. Tetapi kalau misalnya di dalam literasi, misalnya kita menerapkan karakter-karakter terhadap anak-anak, ya kita berikan contohnya gitu ya. Jadi misalnya kita menjelaskan tentang kejujuran, kita kasih secara visual gambar tentang kejujuran, kemudian video tentang kejujuran, nah, kemudian kita ingatkan setiap hari tentang sikap kejujuran tersebut. Nah, biasanya itu yang saya terapkan kepada anak-anak di dalam pembelajaran literasi ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Maya. Mudah-mudahan Bapak Suryono ya terjawab. Apabila tidak mungkin bisa Halo Pak Bos. Ya, halo. Ada yang nitip pertanyaan dari Ibu Ati Latifah. Ya, katanya apakah ada perlu waktu khusus gitu ya, ada waktu khusus untuk literasi bersama gitu. Ya. Itu pertanyaannya. Bagaimana Maya, silakan. Ya, terima kasih. Karena kita sudah dimasukkan ke dalam kurikulum, jadi ada 15 menit untuk membaca. Nah, karena keterbatasan waktu tersebut, biasanya kita pergunakan untuk literasi bersama itu di hari Jumat dan di hari Sabtu. Itu sudah kebiasaan. Biasanya sebelum masuk ke sekolah, kita berkumpul dulu di lapangan, kemudian kita membaca secara bersama gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maya. Mudah-mudahan Bu Ati terjawab pertanyaannya. Bagaimana Pak ini? Masih ada waktu 10 menit Pak Us. Masih ada waktu 10 menit. Barangkali ada Bapak Ibu yang akan memberikan tambahan pertanyaan ataupun pendapat atau saran atau pengalaman Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing yang berkenaan dengan literasi. Boleh sharing ya Pak? Pengalamannya bagaimana? Ya, boleh sharing. Iya, boleh sharing saja ya. Bapak silakan yang mau chat ditulis saja, kalau mau bersuara ya, mau mendengar suaranya silakan tombol mic-nya di klik saja ya. Kalau di SD Paus gimana untuk literasi ini, apakah berjalan atau ya bagaimana Paus? Kalau di daerah di SD saya yang 15 menit aja Pak. Jadi sebelum pembelajaran dimulai mereka membaca dulu gitu. Kalau di Pak bagaimana? Sebetulnya untuk di sekolah tempat saya mengajar ya sama sih. Kalau untuk kegiatan yang awal, jadi setelah masuk, setelah berdoa kita ada baca, tetapi biasanya karena kekurangan media pembelajaran, biasanya hanya 1-2 orang membaca giliran ya, jadi tidak serentak karena memang kurangnya media pembelajaran. Tapi alhamdulillah kalau untuk kegiatan literasi ya tetap gitu ya, walaupun tidak artinya tidak sesempurna sekolah-sekolah lain gitu. Begitu ya. Ini ada pertanyaan Bu dari Pak Asep. Ya. Supaya anak gak usah disuruh untuk literasi, bagaimana caranya gitu? Ya, terima kasih Pak Asep pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus jadi ya, kalau iya sangat bagus sekali. Ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai satu program, kita ingin misalnya menerapkan suatu program kepada anak-anak, ya kita
biasakan, yaitu dilaksanakan secara terus-menerus gitu setiap hari supaya anak terbiasa. Ya alhamdulillah, meskipun tidak sebagus tadi seperti kata Pak Aye, meskipun tidak sebagus sekolah yang lain, apalagi sekolah yang berada di kota ya, tetapi anak-anak sudah mulai terbiasa sebelum masuk ke kelas itu mereka menyelesaikan dulu tugasnya untuk membaca buku yang sedang mereka baca. Hanca gitu, jadi kurang kali itu terus gaduh hancanya lima gitu. Ya, terima kasih Pak Ud, Pak Asep, terima kasih pertanyaannya. Nah mungkin itu Pak Asep jawaban dari Bu Maya, mudah-mudahan terjawab. Pak I bagaimana? Ada lagi titipan pertanyaan Pak Us? Oh, iya, ada lagi titipan pertanyaan, bagaimana perasaannya dan bahasa nanti liar hente gitu kan, liar hente literasi untuk anak yang di payi mah cenah sakedik muridna di abdi mah seueur karaos liurna tah. Bagaimana itu pendapatnya ini masih dari rekan saya Bu Ati Latifah sore yang 4 ya. Mana Bu? Ya, terima kasih Bu Ati. Jadi kalau di saya kebetulan saya juga siswanya sedikit ya Pak Aye ya, kita sama siswanya sedikit. Jadi kalau misalnya kita 15 menit kita membimbingnya dalam hari itu hanya 2 anak atau 3 anak, tetapi kita membimbing keseluruhan, tetapi kalau ada kesulitan kita hanya fokus pada 2 sampai 3 anak karena memang tidak mungkin untuk misalnya melebihkan waktu karena memang waktunya itu hanya 15 menit gitu. Jadi karena keterbatasan waktu biasanya kita membimbing anak biasanya secara global, tetapi secara mendetail itu paling 1 hari hanya 3 sampai 4 orang seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maya atas jawabannya. Ya, mudah-mudahan terjawab. Halo. Ya. Ya Pak Ud. Maaf mic-nya nggak dibunyiin. Ya terima kasih Bu Maya. Mudah-mudahan terjawab dari pertanyaan Bu Ati tadi. Nah, ada apa namanya? Pak Asep. Ya Pak Ud ada tambahan. Ya, close aja. Silakan Bu ditutup. Ya, halo. Oh, benar. Ya. Ditutup aja dulu sama Ibu, nanti saya. Oh iya. Mau ditutup aja ya? Ya, ditutup aja Bu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, meskipun banyak sekali lari-lari sinyalnya, alhamdulillah sampai juga pada akhirnya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir ya. Ada Bapak Komara Rahayu, kemudian Ibu Ati Latifah, kemudian pembimbing kita, instruktur kita yaitu Bapak Asep Farid dan Ibu Nur Siti Nurdini ya, yang sudah sangat baik sekali memberikan arahan kepada kami ya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan, mudah-mudahan sedikit membantu tentang literasi ini ya. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Maya atas paparannya dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang telah memberikan pertanyaan. Alhamdulillah acara kita di meeting room ini telah selesai. Mungkin kita akan lanjut ke sesi yang kedua yaitu pengolahan nilai melalui Microsoft Excel ya. Untuk itu, untuk Bapak dan Ibu yang yang bersedia hadir, terima kasih terutama kepada Bapak Asep dan Ibu Siti Nurdini. Mudah-mudahan paparan yang telah diberikan oleh Bu Maya bermanfaat khususnya bagi saya dan rekan-rekan kelompok saya, umumnya untuk kita semua. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak I. Pak I. Ya, silakan. Cek ya. Ya. Terima kasih untuk paparan materinya Ibu Maya Nelly Syarifah SPDI yang telah secara gamblang menjelaskan tentang literasi di sekolah, terutama yang diampu oleh beliau adalah sekolah kelas bawah. Halo? Ya. Ibu Bapak sekalian, untuk sesi pertama di kelompok kami telah selesai. Untuk selanjutnya
ada sesi yang kedua dengan presenternya Pak Us Rahimat dari SD Cipelah 2, juga moderator saya dan host Ibu Maya. Untuk sementara host akan diberikan kepada Ibu Maya. Terima kasih kepada rekan-rekan, ada Ibu Atila Iva, ada instruktur kami, Pak Asep Farid, juga Ibu Siti, juga tidak ketinggalan Bapak Komara Rahayu 80. Ya, selamat malam. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Maya untuk menjadi host ya.